Kembali lagi ke channel Joni Waru. Jadi saya buat lagi video tentang open, episode open, omongan penting. Kali ini nanti saya akan bahas tentang adat nias ya. Kita tahu, bahkan orang di luar nias tahu bahwa jujuran ketika kita menikah atau sinamot ketika kita menikah dengan orang nias itu mahal, besar ya. Lalu kenapa sih kalau memang begitu sampai ratusan juta, kenapa orang masih bisa menikah di nias gitu? Kayak mana sistemnya gitu? Nah, itu akan saya jelaskan. Dan kebetulan saat ini saya juga latar saya, background saya lagi nggak bagus karena saya lagi berada di dapur. Saya kemarin mengelola sebuah warkop, udah 4 bulan tutup, jadi saya lagi bersih-bersih. Cuman lagi mau buat video juga. Oke. Kembali lagi ke topik yang mau saya bahas, bahwa di nias kita kalau memang menikah jujurannya sangat tinggi banget. Nah, kalau sekarang pun mungkin nggak ada lagi, untuk tahun 2010-an ke atas udah sangat mungkin nggak akan bisa ditemukan lagi yang menikah di bawah 50 tahun jujurannya. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit kenapa kemudian itu sangat besar ya. Maksudnya kita pun bukan hanya memikirkan ketika kita menikah kita kasih jujuran kepada orang tuanya si wanita, bukan hanya itu, tapi kita juga harus berpikir lagi bahwa ada yang namanya adat kalau dinas bangabuli memang bagi bangabuli furi atau syukuran. Nah, jadi ketika kita sudah selesai menikah, kita masih lagi harus melakukan pesta di rumah kita, syukuran. Dan itu masih ada lagi adanya, ada lagi yang diundang, satu kampung diundang dan sebagainya. Itu membuat juga pengeluaran kita membludak. Nah, kenapa menjadi mahal, kenapa menjadi besar? Karena memang ada banyak sistem-sistem yang ibaratnya nanti uang yang kita kasih itu atau jujuran yang kita berikan itu kepada pihak mempelai perempuan itu nanti bukan hanya orang tuanya yang terima, dipergunakan untuk pesta dalam seharian itu. Dan memang banyak juga sih di nias ada proses memang abawi ini sila hulu mau butuh bawi vame dan sebagainya. Jadi ada banyak proses yang kemudian itu juga menelan biaya baru nanti pas hari hanya. Nah, sekarang rata-rata udah ratusan juta lah, kita harus mengakui bahwa ratusan juta, apalagi kalau memang wanitanya sudah sarjana, sudah punya pekerjaan. Nah, lalu kan pertanyaannya adalah lalu kalau begitu apakah memang pihak laki-laki nggak merasa rugi, atau dengan mahar yang ratusan juta kenapa masih bisa menikah gitu? Sebenarnya aku akan coba jelaskan di sini. Adat nias tidak sepenuhnya buruk dengan hal jujuran itu. Jujuran yang mahal itu tidak selamanya buruk. Kenapa? Setelah saya akhirnya coba berpikir, ada istilah dalam bahasa nias yang berkata bahwa bewe fama bewe, artinya adat ke adat. Nah, ketika kita memang memberikan sesuatu mahar yang tinggi di nias, itu kemungkinan besar 50% itu akan balik lagi ke kita. Kenapa? Ketika kita menjadi tamu, ketika kita pihak mempelai laki-laki datang, kita akan dijamu. Itu dulu yang pertama, kita nikmati juga. Jadi jujuran itu ya kita nikmati bersama orang-orang yang datang bersama kita ketika kita pernikahan. Yang kedua, di nias semakin besar semakin tinggi maharnya, biasanya semakin lengkap peralatan perempuan. Ya kan, di nias perempuan biasanya kadang bahkan ketika memang menikah, dia kalau memang jujuran yang tinggi kadang ada ikut mesin jahit, sepeda motor, dan belum juga pemberian yang lain ya seperti emas. Jadi begini, kalau jujurannya besar biasanya juga jatah atau bagian yang diberikan kepada famili dari pihak perempuan itu akan tinggi juga. Jadi mungkin kepada pamannya, kepada setengah kepada sanak saudara, sehingga juga dengan tingginya yang jadi bagian mereka juga akan terbebani apa dalam hal memberi sesuatu kenang-kenangan kepada mempelai perempuan, seperti biasanya emas. Nah, jadi memang uang kita memang kita serahkan mungkin secara uang tunai atau apa, tapi akan kembali dalam bentuk pemberian seperti begitu, kado,
emas dan sebagainya. Saya pernah juga melihat ketika jujurannya tinggi, familinya juga memang orang-orang yang memang besar. Jadi ya kata keluar mungkin malu juga kalau memang bagian mereka kecil. Nah sehingga tapi pemberian mereka juga besar gitu, emas gitu, cincin, kalung, gelang dan sebagainya. Nah memang itu bukan tunai, tapi biasanya itu juga bisa mengurangi sih nanti utang. Memang sih kasihan juga dengan pihak mempelai perempuan. Kenapa? Karena mungkin nanti dia setelah bersatu dengan suaminya ya mungkin ada utang, tapi itu kan bisa terbantu dengan adanya pemberian-pemberian yang tadi, sehingga ya itu tadi semakin besar memang kita beri juga semakin besar yang mungkin akan dibawa perempuan ke pihak laki-laki, pemberian tadi dari saudara dan sebagainya. Jadi memang jujuran itu nggak semuanya memang kepada akan dihabiskan oleh pihak perempuan, tapi akan kembali sebagian ke kita karena dibawa atau diberikan pemberian kepada mempelai perempuan, sehingga ya itu terbantu. Walaupun mungkin kayak emas itu mungkin ya digade atau dijual, tapi ya itu sangat membantu banget untuk memulai kehidupan yang baru, sehingga ya walaupun tadinya ratusan juta mungkin kita hanya berpikir oh ternyata yang segini. Dan memang Nias dengan adanya jujuran yang seperti begitu, ada banyak pola, ada banyak sistem yang terbangun dengan adanya tantangan seperti begitu. Contohnya ada yang namanya arisan babi. Arisan babi ini seperti kalau ada yang menikah, kemudian setiap anggotanya harus menyumbang 5 kilo, 10 kilo babi, sehingga selain terbantu ada sistem-sistem yang terbangun, sistem perekonomian, sistem kerjasama, sistem gotong royong. Ada namanya juga keanggotaan yang anak-anak muda, jadi mereka saling membantu untuk mendatangkan musik, bagaimana supaya ada mobil untuk dibawa ketika hari pernikahan, bagaimana mereka saling bantu-membantu. Ada banyak sistem yang kemudian terbangun karena ya tertantang, maksudnya ya ini suatu tantangan yang besar, menikah dengan modal yang besar. Tapi itulah positifnya tadi, memang yang pertama tidak semua ada yang kembali ke kita pihak laki-laki, dan yang kedua dengan adanya seperti begitu juga terbangun sistem-sistem inovasi berpikir kegotong royongan bagi masyarakat Nias untuk saling bahu-membahu. Nah yang ketiga juga bahwa dengan adanya hal itu secara tidak langsung berefek kepada masyarakat Nias yang sangat tidak suka dengan perceraian, sangat jarang perceraian, yang mungkin yang Kristen ya, karena yang masih yang menganut pola jujuran tinggi itu yang masyarakat Kristen, dan itu membuat laki-laki berpikir karena kalau dia bercerai, dia menikah lagi, ya tentu membutuhkan modal yang besar. Nah dengan adanya ini berarti dia ini suatu penghargaan kepada perempuan, dan tentunya juga laki-laki berpikir beberapa kali untuk meninggalkan istrinya. Jadi tidak selamanya ada itu buruk, tapi bagi kita mungkin selanjutnya ke depan ada lagi inovasi bagaimana supaya itu semakin balance, semakin seimbang, semakin juga tidak menjadi beban bagi keluarga baru yang baru menikah. Kita doakan semoga ada sistem baru, ada adat yang lebih baik. Tapi untuk saat ini saya secara pribadi memang secara kasat mata, secara umum kita berpikir bahwa ini berat, ini mahal. Tapi ketika saya menjelaskan tadi, ternyata memang ada sistem yang terbangun di situ, perputaran yang memang baik adanya. Jadi salam, dan tidak selamanya jujurannya itu tinggi karena memang itu sudah tersistem, dan memang juga sebagian akan kembali kepada pihak laki-laki. Salam, dan jangan lupa untuk subscribe, bagikan.